Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Kata Ustadz yang insya Allah akan menemani kita semuanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini menjelang berbuka puasa. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja? Kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Bab baru kita kali ini yaitu istinja. Wal istinja'u utawi amrih suci. Istinja itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya cebok itu ya. Wal istinja'u utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh wal itilan tai. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita setelah buang air kecil atau buang air besar, nah itu kan kita cebok ya. Nah itu namanya istinja. Dan itu hukumnya adalah wajib. Kalau tidak maka kita badan kita akan najis gitu. Jadi hukumnya di sini adalah wajib. Wal afdalu utawi utomone iku ayyastanjia yanto sesuci atau istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu thumma yutbi'aha mongko nuli ngenut mbureni sapa wong ha ing watu bil ma'i kelawan banyu. Jadi lebih utamanya ketika kita istinja atau cebok bersuci dari habis kencing atau habis berak, kita itu lebih afdolnya, lebih bagusnya, lebih baiknya bersucinya itu dengan batu. Setelah dengan batu kemudian dengan air. Jadi setelah dengan batu dengan air. Waya juzulan menang. Opo ayak tasoro yanto ngeringkes sapa wong alal maing ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase 3 pira-pira watu. Yunki bersihake sapa wong bihinna kelawan salasat ahjar al mahalla ing panggonan. Fa iza mongko nalikane mongko nalikane ngarepake sapa wong al iktisara ing ngeringkes ala ahadihim ing atase salah sewijine alma aw ala salasati ahjar fal ma'u utawi mongko utawi banyu iku afdalu luweh utama. Jadi di sini diterangkan kita itu boleh milih salah satu bersuci tersebut, apakah dengan air atau dengan batu tersebut. Dan jika kita milih antara air dan batu, maka yang lebih utamanya itu adalah dengan air. Alhamdulillah di tempat kita itu kalau kita cebok sudah terbiasa pakai air ya. Jadi mungkin tidak pernah pakai batu. Sebenarnya itu kalau di zamannya Rasul dulu di padang pasir itu kan jarang sekali ya, ada air. Ya. Jadi adanya itu pasir, batu-batuan. Ceboknya, istinjaknya pakai batu. Kalau kita di Indonesia ini banyak airnya, ya lebih utamanya pakai air. Atau boleh dengan batu,
kemudian diikuti dengan air. Atau kalau dipilih salah satu itu lebih baik dengan air. Jadi di di sini diterangkan seperti itu. Wayajtanibu lan ngedohno sapa wong istiqbalal kiblati ing ngadep kiblat wastidbar halan mungkuri kiblat fisohro ing dalem arah-arah. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar itu diusahakan tidak menghadap kiblat atau mungkuri, membelakangi kiblat. Makanya kalau kita mau buat bangunan rumah atau sekolah itu diperhatikan tempat kamar mandinya atau toiletnya. Usahakan ketika kita itu WC-nya itu ya diusahakan diposisikan tidak membelakangi dan juga tidak menghadap ke kiblat. Wayajtanibu lan ngedohno sapa wong al-baula ing nguyuh wal ghaita lan ngising filmai ing dalem banyu arroki tikang meneng. Jadi kita juga diusahakan tidak kencing atau berak di kubangan air yang tidak mengalir. Ya, watah tasyajaroti lan ing dalem ngisore wit-witan. Nah ini banyak sekali yang mungkin kita temukan orang-orang Indonesia yang suka kencing berdiri di bawah pohon-pohon ning ngisore wit. Kencing ya, nek nelek mungkin enggak. Karena kelihatan. Watah tasyajaroti lan ing dalem ngisore wit-witan al-muthmirati kang lah kita juga disuruh menjauhi atau tidak boleh kencing atau berak di bawahnya pohon yang berbuah. Wah, mungkin kalau kita kencing atau berak di pohon berbuah nanti mengubah rasanya itu ya. misalnya wit pelem, pohon pelem lagi gara-gara kena oyo atau kena kencingnya wong, kena telek wong akhirnya mambu gak enak. Nah itu diusahakan jangan, karena mempengaruhi rasa. Wa fitoriki lan ing dalem dalan kita juga nggak boleh kencing di jalan. Wadzili lan panggon iup. Panggon iup itu apa ya? Panggon iup dia dingin, nggak terkena sinar matahari ya. Itu diusahakan tidak. Kenapa demikian? Mungkin saja tempat itu digunakan untuk berteduh. Nek kon uyui, kon nelei, mambu, gak jadi berteduh. Waktu kebilan leng apa namanya itu, lubangnya ular itu loh. Ular itu kan biasanya buat lubang ya di tanah itu ya, atau yuyu. Nah itu diusahakan tidak kencing atau berak di situ. Soalnya ono yuyu nih, ono uloe, khawatir ada hewan-hewan tersebut yang kita tidak sengaja menyakitinya. Ternyata leng atau lubang tersebut adalah rumahnya misalkan. Nah, kan kasihan ya. Wala yatakallamu lan ora guneman berbicara sapa wong alal bauli ing atase uyuh wal ghaitilan ngising. Jadi kita juga dilarang berbicara ketika kencing dan berak. Diusahakan tidak ya, karena ini dilarang di sini. Wala yastaqbilu lan ora ngadep
asyamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Wala yastadbiruhuma lan ora mungkuri huma asyams wal qamar. Jadi kita juga diusahakan tidak menghadap matahari atau bulan atau membelakangi matahari dan bulan. Apakah bisa tahu Pak kita kalau kita menghadap atau membelakangi bulan? Nah, kemungkinan kalau kita kencing di luar yang nggak ada itunya kan terlihat. Jadi, tapi kalau kita kencing atau berak di tempat yang telah disediakan di toilet, di kamar mandi, insya Allah aman. Oke, mungkin itu episode kali ini tentang istinja. Jadi istinja itu adalah wajib. Jangan sampai kita habis kencing nggak pakai istinja. Jangan sampai kita berak nggak pakai istinja, nggak pakai cawi. Jadi bau kan ya. Dan kalau kita tidak istinja, nanti kita ketika sholat ada sesuatu yang najis yang nempel di dalam tubuh kita, dan itu menghalangi sahnya kita sholat gitu. Oke, mungkin dari sini sahabat-sahabatku ada yang ditanyakan, perlu diketahui juga untuk sahabat-sahabatku yang di rumah boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau link yang telah kita sediakan di bawah deskripsi grup. Monggo, barangkali ada sahabat-sahabatku yang di studio atau di rumah boleh bertanya, silakan. Dari Satria Bima X, apakah boleh beristinja memakai tisu? Apakah boleh beristinja memakai tisu? Ya, oke. Jadi andai kata tidak ada air, kalau tidak ada air, tidak ada batu, maka dari beberapa literatur menurut mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan dengan syarat tidak ada air. Ya, seperti halnya ketika kita mungkin naik pesawat. Di pesawat itu sangat minim sekali air. Dan pihak pesawatnya menyediakan tisu dan itu diperbolehkan. Karena apa? Tisu itu dianggap hajar syar'i. Jadi karena bentuknya yang padat, terus sesuatu benda yang bukan muhtarom, yang penting tisunya tidak ada tulisan apa-apa ya, itu diperbolehkan. Jadi karena memang tisu dianggap sebagai hajar syar'i, jadi pengganti dari batu. Tapi dengan syarat tidak ada air, tidak ada batu, karena lebih utamanya memakai air. Tuh, jadi diperbolehkan. Bahkan banyak sekali ya di zaman-zaman sekarang ya, di daerah-daerah bukan di tempat-tempat umum, di toiletnya itu tidak menyediakan air, tapi yang disediakan itu adalah tisu-tisu toilet. Nah, itu boleh dengan tiga kali usapan. Jadi harus 3 kali usapan. 3 kali usapan bersih selesai boleh. Tapi 3 kali usapan kok belum bersih, ya ditambahi mana tisunya, gitu. Jadi tidak cukup 1-2 tisu, gitu ya. Jadi ya, 1 tisu diusap, dibuang, diganti tisu yang baru lagi, diusap, dibuang, diganti tisu baru lagi, diusap, dibuang. Andai kata kok belum bersih, tambah lagi sampai bersih, minimal 3 usapan. Tuh. Mungkin itu jawaban dari kami. Semoga menjawab. Barangkali salah, mohon dimaafkan. Oke. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga selama bulan Ramadan ini kita diberikan Allah kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan semoga apa yang menjadi ibadah kita
di bulan Ramadan ini diterima atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.